Selamat datang di Ruang Belajar. Belajar jadi lebih mudah, seru, dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan membahas Bahasa Inggris kelas 7. Siapkan buku kamu dan semangat kalian ya. Let's study together with Ruang Belajar. Di video pertama ini, nanti kita akan membahas tentang Introduce, buku kelas 7, kurikulum Merdeka. Nah, di sini nanti kita akan membicarakan tentang the beginning. Kemudian ada about me, chapter 1-nya, chapter 2-nya culinary and me, and chapter 3-nya home sweet home. Oke, let's go. Oke, ini ada the beginning. Jadi ini ditujukan untuk chapter ini dirancang untuk menunjang proses belajar peserta didik khususnya yang belum memiliki pengalaman belajar bahasa Inggris di sekolah dasar. Materi yang disajikan dalam chapter ini meliputi alfabet, numbers, time, family members, color, and simple instruction. Membicarakan tentang alfabet, di sini kayaknya semua adik-adik pasti sudah tahu cara pengucapannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, kayaknya semuanya udah tahu ya, pasti pakai lagu juga ya kita bacanya. Oke, nanti kalau adik-adik mau dengerin ulang bisa diulang lagi ya. Bagi adik-adik yang punya HP pasti punya ya, karena udah dengerin ini video bisa scan di sini. Oke. Atau nanti download aja bukunya ya. Oke, lanjut kita ke bagian B, ada number. Nah, number ini dibagi menjadi dua, ada cardinal dan ordinal. Apa sih Kak bedanya? Kalau cardinal itu biasanya jumlah, tapi kalau ordinal itu urutan. Kayak pertama, kedua, ketiga. Nah, penggunaannya pun sedikit berbeda. Kalau biasanya one itu kan satu, kalau di sini pertama first, two second, three third, 4 fourth. Nah, jadi biasanya kalau untuk nomor 1 ada ST ujungnya, 2 ada ND, 3 ada RD ini ya. Dan 4 dan seterusnya itu pakai TH ujung belakangnya. Itu ya, kakak rasa pasti semua juga udah pasti tahu ya, mungkin hanya beberapa yang mungkin masih nggak tahu. Jadi kalau urutan kayak peringkat pertama, urutan antrian, kalian menggunakan ordinal number. Tapi kalau jumlah, misalnya jumlah apel ada 5, maka kalian bilangnya apa? 5 apple atau 6 apple, 6 apple misalnya gitu ya. Kemudian 6 payung, 6 umbrella gitu ya, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Tapi yang di bagian ininya sama kok, 13, ini juga 13, tapi ini ada aksen 13 gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada example, ada sentence, contoh di dalam kalimatnya ya. Contoh kalau dijadikan kalimat, kalau yang cardinal number, I picked 12 apples from the garden. Katanya, aku mengambil 12 apel dari kebun gitu. Kemudian ada ordinal number, I got a fifth rank last semester. Katanya, aku mendapatkan peringkat kelima. Nah, di semester lalu gitu. Kemudian bagian C ada days of the week. Nah, ini adalah hari-hari. Ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday. Kakak rasa juga pasti semuanya udah tahu sih. Mungkin hanya beberapa yang mungkin belum tahu.
Lanjut di bagian D ada months of the year. Listen to the audio and how to pronounce the months of the year. Dia ada January, February, March, April, May, June, July, August, September, kemudian October, November, and December. Atau kalian bisa scan di sini untuk mendengarkan ulang. Nanti bukunya, link bukunya nanti saya taruh di deskripsi ya. Kemudian ada scan me juga di sini untuk mendengarkan yang nama-nama hari, dan ini juga bisa untuk mendengarkan yang nomor-nomor tadi ya, entah itu jumlah ataupun urutan. Oke, lanjut ya, kita ke bagian months of the year. Udah ya. Oh ya, lanjut ke bagian family members. Nah, ini adalah anggota keluarga. Family tree, katanya ada pohon keluarga. Dimulai dari nenek dan kakek. Kakek itu grandfather, nenek grandmother. Kemudian nenek kakek ini punya anak ya. Ada parents, orang tua kita, father, ayah, mother, ibu, aunt, bibi, uncle, paman, uncle's wife. Ini ada apostrof. Apostrof itu tanda petik 1. Uncle, uncles. Nah, ini namanya apostrof, dan ini ditambah dengan s, itu menandakan kepemilikan. Wife itu artinya istri, jadi maksudnya adalah istrinya si paman gitu. Kemudian ada cousin, sepupu. Nah, dibedakan menjadi 2 nih sepupu. Ada nephew dan niece. Nah, kalau yang laki-laki itu nephew, dan kalau yang perempuan itu yang niece. Kemudian ada siblings atau saudara kandung, brother and sister. Udah tahu pasti ya, kayaknya pasti itu udah nggak asing gitu loh. Paling yang cousin masih asing kayaknya ya. Taunya cuma cousin aja sepupu. Padahal sepupu perempuan dan sepupu laki-laki juga dibedakan. Kemudian yang sister punya suami, husband. Atau yang brother punya istri, wife ya. Kalau yang brother itu wife. Kalau yang sister, husband. Kemudian punya cucu apa? Grandchildren. Nah, cucu atau kalaunya cucu kan cucu aja ya, grandchildren. Kalaunya anak itu ada 2. Kalaunya laki-laki, son, anak perempuan, daughter. Lanjut ya ke bagian telling the time. Nah, di sini membicarakan tentang waktu. Bagaimana cara kita menyebutkan waktu? Udah betul nggak kira-kira kalau misalnya jam 12 pas gitu ya, tepat jam 12 misalnya, atau tepat jam 3, kan biasanya kita nyebutnya 3 o'clock, jam 3 tepat. Nah, tapi gimana kalau misalnya jam 3:05, jam 3:30, lewat 15, lewat 45. Nah, itu ada penyebutannya yang biasanya tidak, misalnya jam 3:30 harusnya misalnya 3:30 misalnya. Enggak ya. Tapi nanti ada penyebutannya gitu. Nah, pertama di sini ada it's 3 o'clock, artinya jam 3 tepat gitu. Pas di jam 3. Tapi jam 3:30 apakah it's 30 past 3? Bukan ya. Tapi nanti di situ menggunakan half past gitu. Half past itu artinya setengah. Artinya setengah lewat dari 3 gitu loh. Artinya jam 3:30. Artinya setengah jam lewat. Half itu setengah, pas itu lewat atau lalu, 3 itu 3. Artinya setengah jam lewat dari 3 gitu loh. Ya sama aja artinya di bahasa Indonesia jam 3:30.
Tapi kalau kita menggunakan 15 ya, lewat 15 itu quarter. Kalaunya 30 setengah kan tadi, kalaunya quarter itu seperempat. Nah itu ya, jadi penyebutannya kalau 15 itu quarter. Kemudian beda lagi kalau misalnya jam 2 kurang 15, jam 3 kurang 15, jam 2.45 kan berarti. Nah jam 2.45 ini kan sama dengan jam 3 kurang 15. Jam 3 kurang 15 kan ya, salah ini. Nah jam 2.45 ini sama dengan jam 3 kurang 15. Nah maka penyebutannya bukan lagi lewat tapi menuju, 15 menit menuju atau seperempat menuju jam 3. Nah gitu ya penyebutannya. Kemudian kalau untuk seperti 35 atau 25, kalian bisa menggunakan angkanya saja. Misalnya di sini lewat 35, 35. Nah, lewat 35 dari jam 11 gitu ya. Kemudian ini ada jam 12.55, pengen nyebut 12.55 gimana misalnya? 55 past 12 misalnya gitu ya. Jam 12.55 itu kan gitu ya penyebutannya. Tapi kayaknya agak kurang ya, bisa kalian sebut dengan jam 1 kurang 5. It's 5 to 1, artinya 5 menit menuju jam 1. Oke, gitu ya. Oke, untuk materi selanjutnya bisa kita lanjutkan di video selanjutnya. Sebelum mengakhiri video ini, kakak bisa menawarkan kalian, kalau yang mau ada kelas tambahan, kalian bisa kakak taruh di deskripsi video gitu ya. Kalau mau ada yang mau les tambahan private, nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi video, oke ya. Atau kalian yang mau pembahasan lain sebagainya lagi bisa komen-komen juga, oke ya. Jangan lupa kalau merasa ini sangat bermanfaat dan mau tahu pembelajaran selanjutnya, kalian bisa like and subscribe. Thank you, bye bye.